Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ke pasar Serang membeli tomat. Kakek bilang cakep aja, udah lama nggak pantun katanya. Tidak lupa membeli alpukat. Kalau hidup kita dipenuhi dengan taat, insya Allah seluruh niat jahat maksiat akan pada minggat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa katanya Pak Kodar nyebut maksiat dan taat? Karena insya Allah dan alhamdulillah memang ini dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hikmah yang nomor 35. Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan di dalam bait-bait, subhanallah betapa indah bait syair yang beliau tuliskan. Ini menjadi catatan bagi kita sekalian, betapa ketaatan bisa menghapuskan kemaksiatan. Subhanallah. Beliau menuturkan di dalam susunan baitnya bahwa aslu kulli maksiatin, pokok pangkal dari setiap kemaksiatan yaitu ghaflatin wa syahwatin waridho anin nafsi. Subhanallah. Bahwa titik pangkal semua kemaksiatan yang ada di dalam diri, semua kemaksiatan yang ada di hadapan kita itu disebabkan karena ghaflah. Apa itu ghaflah? Ghaflah bukan gapleh, bukan. Ghaflah dimajhulkan jadi gafleh. Ya mana ada yang goflah sambil berzikir kepada Allah, ya nggak ada. Subhanallah balak genap, tidak ada. Nah, yang ini adalah pokok pangkal kemaksiatan. Kemaksiatan itu disebabkan karena kita ghaflah, lupa pada Allah. Coba kalau seandainya setiap orang, setiap insan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerhatikan sebagaimana kita memperhatikan sholat, ada celah untuk berbuat maksiat tidak? Tidak ada. Ibu hadirin jamaah sekalian, di masjid dalam keadaan taklim, ibu ingat sama Allah tidak? Pasti ya. Apalagi bapak dan ibu dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, ingat sama Allah tidak? Ingat sama Allah. Karena justru karena kita ingat sama Allah, tidak ada berbuat maksiat. Bahkan jangankan maksiat, makan, minum yang tadinya halal itu jadi haram tidak? Ketika sholat jadi haram. Kenapa? Karena ketika ma yuftatahatu bitakbir wa muhtatamatu bitaslim, sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, maka semuanya sudah harus terputus. Baik hubungan putra dengan anak, putus. Hubungan atasan dengan bawahan, putus. Hubungan guru dengan murid, putus. Yang satu-satunya boleh tersambung apa? Allahu Akbar. Tersambungnya kolbu kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tidak mungkin ada berbuat maksiat. Betul? Ibarat kata ibu bapak, mohon maaf, di GPM mungkin di setiap RT dan RW ada ronda ya. Ada ronda ya. Katakan di GPM ini semua wilayah RT itu ada rondanya. Tapi ada beberapa perumahan yang mungkin baru menyusun ronda atau belum terlaksananya ronda. Kira-kira nih, antara GPM dan perumahan yang belum ada rondanya lebih aman mana? Lebih aman. Kenapa? Subhanallah, karena terjaganya itu.
Karena kalau hati terjaga, maka yang lain pun mikir dua kali kalau mau masuk wilayah tersebut, betul? Kalau seandainya konektivitas kita terjaga, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjaga, maka selamanya tidak akan pernah ada celah untuk berbuat maksiat. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, selamanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengupayakan, senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya. Kalau Kangjeng Nabi mengingatkan para sahabat, itu sama dengan mengingatkan kita kepada umat kita sebagai umatnya, tidak? Iya, walaupun itu dikatakanlah terucap 1446 tahun yang lalu, tapi itu masih berlaku sampai 2024 hatta yaumal qiyamah. Karena Kangjeng Nabi itu apapun ucapan, perbuatan, bahkan ketetapannya merupakan rahmatan lil alamin. Apa ibu? Rahmatan lil alamin, keberkahan bagi seluruh alam. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amroini, aku tidak tinggalkan kepadamu wahai para sahabat emas dan permata. Aku tidak meninggalkan singgasana, aku tidak meninggalkan kerajaan dan juga warisan, tapi yang aku tinggalkan berapa? Amroini, berapa perkara? Dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau saja seandainya engkau sekalian berpegang teguh pada keduanya, berpegang teguh selamanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya. Subhanallah, ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jaminannya? Kitab Allah wa sunnata rasulih, yakni Al-Quran dan hadis. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian, Al-Quran yang banyaknya berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Jawaban yang umum 66666 gitu ya. Simpel itu ya, 6666. Tapi kalau penentilan sederhana, Al-Baqarah 283 ayat, kemudian Ali Imran 176 sampai seterusnya sampai An-Nas 6 ayat, dengan teknik penjumlahan jumlah sampai 114 kali menjumlahkan, ternyata jumlah keseluruhannya itu ada 6.000 6.236. Berapa katanya? Alhamdulillah, dengan teknik seperti itu, subhanallah, bahwa Al-Quran yang sebanyak 6.236 ayat tersebut, jangankan bisa mengamalkan semuanya, satu aja bisa mengamalkan. Apa itu? Jangan banyak-banyak, yang pasti ibu hafalin surat ayat apa itu? Kalau Al-Fatihah kebanyakan. Menurut Imam Syafi'i, bahwa Al-Fatihah termasuk dalam Ummul Kitab. Wa minha wa bismillatu minha, dan bismillah itu sebagian dari surah Al-Fatihah. Maka jangankan mengamalkan 6.236 ayat, satu saja ayat yang bisa diamalkan, yakni Bismillahirrahmanirrahim, maka hakul yakin hidup kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Betul? Wah, subhanallah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya kita mengamalkan Al-Quran yang sedemikian banyak, kemudian mengamalkan hadis yang sedemikian banyak, Al-Quran dan hadis lebih banyak mana Bapak? Hadis kayaknya apa? Benar. Kayaknya kurang yakin nih Bu ya.
Hadis dengan Al-Quran lebih banyak mana? Hadis, hakul yakin. Tadi Al-Quran jumlah ayatnya ada berapa? 6.236 ayat. Sedangkan hadis banyak ulama yang menghafalkan. Di antaranya Syekh Imam As-Suyuti hafal 500.000 hadis. Kemudian Imam Syafi'i 6.000 hadis, 600.000 hadis. Subhanallah. Yang paling dahsyat di antara para ulama yang menghafalkan hadis adalah Imam Hambali, sampai 1 juta hadis bersarang di kepala beliau. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah, di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di antara sekian banyak itu ada satu hadis yang subhanallah, insya Allah kita semua mengamalkan ya. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Di dalam hadis yang lain, fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Subhanallah. Ini ibu hadirin jamaah sekalian, betapa kami Umi dan Abi melihat GPM di Masjid Baitur Rahman ini merupakan ibarat kata miniatur kehidupan Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena begitu kami datang, subhanallah, disambut dengan senyuman. Betul? Alhamdulillah. Ketika ketua DKM dan ketua majelis datang, disambut dengan hangat luar biasa ya. Bahkan sebelum beliau menyerahkan umbul-umbul pun sudah ditanyakan duluan gitu ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini merupakan ciri-ciri bahwa kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin ya mas sekalian, takwa dan taat itu adalah buah dari keimanan. Dan ketaatan ini sebagaimana diutarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau tadi kullu maksiatin apa? Titik-titik ghaflah wa syahwatir ridha anin nafsi. Kalau ini kebalikannya, wa kullu ta'atin, dan pangkal dari ketaatan adalah yaqzotan, yaqzotin wa'ifatin, mawas diri dan juga menjaga diri. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa ketaatan ini akan membawa kemaslahatan, dan kemaslahatan ini menutup semua pintu-pintu kemaksiatan. Alhamdulillah. Cuma pertanyaannya, bagaimana Pak Qadar katanya kalau seandainya sudah terlanjur berbuat maksiat? Jawabannya bagaimana? Subhanallah. Ibu masih ingat dengan kisah Nabi Adam alaihissalam? Punya berapa dia dosanya? Cuma 1. Tapi tobatnya berapa? Tobatnya berapa lama? Ada yang masih ingat? 200 tahun menurut riwayat yang mu'tabar. Subhanallah. Dosa 1 tahun, dosa 1 kali, bertobatnya 200 tahun. Kalau ibu semakin lama semakin ikhlas, apa semakin lama semakin pegel? Pegel tuh ya. 200 tahun belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ibu hadirin jemaah sekalian, ada berbagai teknik untuk bagi orang-orang yang sudah terlanjur punya maksiat dan dosa, bagaimana supaya dosa tersebut terhapuskan? Maka salah satu dengan, lihat ibu, dosa kalau nulis dengan huruf Latin bagaimana hurufnya? Apa saja? D, O, S, A. Supaya terhapuskan bagaimana? Hapus S-nya. Jadi doa, bagaimana doanya?
Ini tekniknya Ibu ya. Masih ingat bagaimana rahasia si setan dalam menghancurkan manusia? Dengan godaannya. Ahlakutun nas bidzunub. Aku hancurkan, luluh lantakan manusia dengan dosa-dosa yang aku goda sehingga mereka berbuat maksiat. Betul? Tetapi wa ahlakuni, mereka pun bisa menghancurkan saya manakala mereka menyebut dua kalimat. Apa itu? Apa? Wa ahlakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Subhanallah Ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita beristighfar astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullahal ghafurur rahim, subhanallah, kalau kita mengucapkan astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah, serta merta Allah pun menghapuskan dosa kita. Kira-kira si setan kecele enggak? Wow, subhanallah, capek-capek cenah gawe teu kapake ya. Maka Ibu hadirin jamaah sekalian, dengan maksiat obatnya adalah taubat. Kalau Nabi Adam alaihissalam tobatnya sampai 200 tahun, maka bagi kita mah gak usah sampai 200 tahun. Ya, gak nyampe, si aja juga gak nyampe. Kalau kita menghitung-hitung zaman Nabi gitu ya, Nabi Adam alaihissalam dosanya 1, taubatnya 200 tahun. Padahal Nabi Adam alaihissalam membaca doa istighfar yang paling tua. Doa yang paling tua itu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama itu doa dibaca oleh Nabi Adam? 200 tahun. Tapi adakah tanda-tanda bahwa Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah? Mohon maaf, belum ada. Lalu 200 tahun bagaimana doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah sekian lama melihat keistiqomahan dan keikhlasan Nabi Adam alaihissalam bertobat, di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu mir rabbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentalkinkan, membelajarkan, menanamkan beberapa kalimat. Kalimatin di sini menurut para ulama ada 2. Pertama, dengan bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, lamma qtarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada satu kesalahan, qala, maka menyerulah Nabi Adam alaihissalam, bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, dengan jahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau berkenan untuk mengampuniku ya Allah. Subhanallah, dengan cara itu maka Nabi Adam alaihi salam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Nabi Adam ditanya oleh Allah, sodakta ya Adam, lima alimta bi Muhammad bi makhlukin bi Muhammadin li makhlukin bi Muhammadin, wahai Adam, kenapa engkau tahu ada satu makhluk yang bernama Muhammad? Nabi Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu ibadul arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau menciptakan aku dongakkan kepala dan aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam hadis itu mengambil yang Muhammadur Rasulullahnya, yakni bertawasul kepada Rasulullah.
Nah, yang kedua, kalimah la ilaha illallah menurut para ulama. Bagaimana setelah Nabi Adam ditalkinkan kalimah la ilaha illallah? Fataba alaih, maka serta merta Nabi Adam pun menerima taubatnya, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam dosanya 1, taubatnya berapa lama? 200 tahun. Bagaimana kalau Nabi Yunus alaihi salam? Subhanallah, Nabi Yunus ada keistimewaan tersendiri. Apa itu? Kalimah taubatnya menggunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim terhadap diriku sendiri. Maka dengan kalimah la ilaha illa anta tidak sampai 200 tahun. Berapa lama? 40 hari. Nabi Yunus alaihissalam diterima tobatnya 40 hari setelah dimakan ikan nun, lalu dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan selamat. Kalau kita bagaimana? Tidak makan, tidak minum. Oh, innalillahi kita mah. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jangankan dengan Nabi Muhammad SAW, umatnya saja. Umatnya kalau menggunakan kalimat la ilaha illallah, bagaimana kata Kangjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim, dan mengagungkan karena memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambim minal kabair, maka digugurkan dari orang tersebut dosa-dosanya sebanyak berapa? Arba'ata alafin, sebanyak 4.000 dosa. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 8.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 12.000 dosa digugurkan. Subhanallah. Tapi jangan melihat banyaknya dosa yang diampuni. Apa itu dia lihatnya? Betapa banyak dosa-dosa kita yang telah kita laksanakan. Kalau saya mah subhanallah, entah hitungan apa yang paling pantas untuk menyebutkan dosa-dosa saya yang menggunung. Kalau ibu kayaknya nggak kelihatan bapak dan ibu ya. Suci dalam debu. Maka alhamdulillah dengan ini si setan menjadi panas tiris ibu, menjadi kecele. Kenapa? Setiap berbuat maksiat, orang-orang yang telah digodanya dengan mengucapkan istighfar atau la ilaha illallah, hilang lagi dosanya. Maksiat lagi, hilang lagi dosanya. Maksiat lagi, hilang lagi dosanya. Itu dalam bab pembahasan maksiat. Bagaimana tentang ketaatan? Ibu, kalau tadi mengecewakan si setan la'anatullah, kalau ini mah teknik untuk membuat pensiun malaikat atid. Ada yang tahu? Malaikat atid tugasnya apa? Mencatat amal buruk. Sedangkan malaikat atid, malaikat raqib apa? Mencatat amal. Bagaimana caranya? Ibu hadirin jamaah sekalian, ingat bahwa ketaatan kepada Allah menghilangkan dan menutup semua pintu-pintu maksiat, betul? Nah, tekniknya adalah dengan kita senantiasa berbuat baik. Bangun tidur, baca doa. Mau melaksanakan aktivitas, baca doa minimal bismillah. Selesai melaksanakan aktivitas, minimal membaca. Ketika melaksanakan aktivitas membaca, oh iya, lupa lagi ini ya. Ulangi. Ketika akan memulai aktivitas membaca bismillah. Serempak bismillah gitu ya. Ketika selesai melaksanakan aktivitas mengucapkan alhamdulillah, serempak. Ketika sedang melaksanakan aktivitas itu mengucapkan
La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kalau saya sedang minum, la haula wala quwata. Bisa nggak mengucapkan itu? Berarti belum masuk. Saya sedang membaca kullu maksiatin, bahwa setiap kemaksiatan, lalu la haula wala quwata illa, bisa nggak mengucapkan? Tidak. Lalu apa? Astagfirullah pun sama ya. Saya sedang minum mengucapkan astagfirullah. Airnya habis, belum selesai mengucapkan astagfirullah. Yang bisa dilakukan adalah Allah, 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 Allah. Bisa? Tapi jangan mulut ibu yang berbicara, lipat lidahnya. Lipat. Bisa? Saya sedang minum. Kolbu bisa berzikir? Saya sedang membaca al-slu kullu maksiatin. Seketika mengucapkan maksiatin, kolbu bisa mengucapkan Allah, 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 Allah. Selesai mengucapkan Allah, kalau sedang simulasi latihan ba'da sholat, ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang aktivitas mah nggak usah nunduk, nggak usah merem, nggak usah pakai Sayyiduna, lepas aja, loh. Tapi setelah ketika selesai ba'da sholat, baru mengucapkan Sayyiduna. Sama ketika selesai mengucapkan zikir jahar, diakhiri dengan kalimah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ibu melaksanakan kebaikan, itu malaikat raqib sibuk nggak mencatat kebaikan? Sibuk. Siang, pagi, malam, sore, ketika tidur, bahkan tidur itu sendiri, ibu senantiasa berbuat kebaikan. Bagaimana lagi tidur berbuat kebaikan? Sebelum ibu melaksanakan tidur itu sendiri, ibu wudhu dulu. Ibu melaksanakan sholat sunnah dulu. Kemudian ibu zikir. Zikirnya apa saja? Allah, Allah, Allah. Baru 3 juga 9. Allah, Allah. Bangun-bangun ibu jam 3. Dari jam 9 sampai jam 3, Allah menghitung setiap detik, setiap napas, setiap detakan jantung, setiap aliran darah ibu, semuanya berisi zikrullah. Ketika bangun, alhamdulillah. Nah, jadi berbuat baik setiap saat, setiap tempat, setiap keadaan, bahkan di mana saja dan kapan saja, ibu senantiasa berbuat baik. Kira-kira itu malaikat raqib sibuk tidak? Sibuk. Kata malaikat Atid, Kip, saya emang nggak ada kerjaan cobalah saya bantuin apa yang ente mau catat gitu ya. Nah, akhirnya malaikat Atid mencatat kebaikan. Kira-kira pensiun nggak itu? Pensiun. Sementara malaikat raqib, subhanallah, senantiasa mencatat amal-amal kebaikan. Siap ibu, siap? Siap membuat sibuk malaikat raqib? Siap membuat pensiun malaikat Atid? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.